Bertambah banyak jumlah pembaca majalah di Indonesia. Apalagi jika kita lihat di tengah gempuran banyaknya media yang mengedepankan teknologi-teknologi terbaru. Sebuah majalah dituntut tampil dan juga fokus terhadap strategi dan juga target pasar yang lebih spesifik. Lalu bagaimana sebuah majalah bisa mempengaruhi para pembacanya, apalagi jika bisa merubah no one to someone. Semangat inilah yang membuat tiga bersaudara, Dina Moran, Anita Moran, dan Gita Moran bercita-cita punya majalah sendiri. Dina yang kala itu berusia 25 tahun, Anita 22 tahun, dan Gita 17 tahun sepakat untuk terjun ke bisnis majalah remaja. Ini kalau kayak Anita ini yang nulis siapa tuh udah tidak sayang gitu, udah. 29 November 2004 adalah langkah awal kakak beradik ini terjun dalam dunia bisnis. Sekarang pindah ke satu ruangan dulu, aku Bunda sama Yulian. Kalau misalnya diminta untuk menceritakan latar belakang atau background berdirinya Google, itu gimana? Yang ini deh, paling tuanya ya, boleh jadi jubirnya dulu. Sebenarnya waktu itu tuh Nita tuh iseng bikin konsep majalah kecil gitu, dan waktu itu tuh belum ada, dan kita emang suka banget majalah kan dari dulu. Terus pas kita bikin konsep majalah kecil, ya aku iseng gitu, sini aku bikinin bisnis plan-nya gitu, tapi emang bener-bener iseng banget doang. Edisi pertama Go Girl terbit Februari 2005. Pencapaian ini bukannya tanpa rintangan. Modal jadi halangan pertama yang menghadang langkah tiga bersaudara ini. Si Sulungina pun sempat kesana kemari mencari pinjaman. Niat untuk meminjam modal ke bank ternyata tak berbuah manis. Proposal yang mereka ajukan ditolak mentah-mentah. Ketika pertama kali punya proposal terus mengajukan ke bank, Ditolak lah, dimarahin malah, dimaki-maki. gimana? Ya, Dimaki-maki? Iya, dimaki-maki banget gitu, dan karena disangkanya aku main-main kali ya gitu. Terus, Apa emang bekas yang pihak bank katakan gitu? kasar nggak enak. Tapi kasar banget, aku sampai nangis gitu. Sampai pas aku ceritain ke Nita juga, Nita nggak percaya bahwa masa sih mereka ngomong kayak gitu. Ya tapi it's true gitu. Ya cukup kasar, dan akhirnya aku sempet kayak nangis gitu. Terus udah lagi nangis diusir sama satpamnya, jangan di sini gitu. Jadi sedih sih, cuman ya setelah aku mikir lagi gitu, aku pikir ya mungkin waktu itu mereka berpikir kita main-main, karena emang sangat muda kan, 25, 22, 17, pengalaman nggak ada, uang nggak punya gitu kan, terus jaminan nggak ada, ya kamu mau apa kesini gitu loh. Jadi ya mungkin mereka mikirnya ya I'm just wasting their time, mungkin gitu kali. Setengah putus asa setelah ditolak pihak bank, mereka pun memperas otak untuk mencari modal. Beruntung, sang papa tergerak hati membantu ketiganya. Terus di situ papa bilang gitu kayak, ya udah pakai uang papa aja gitu. Terus di situ kita kaget banget, karena almost dari kita SD kali ya, dari kita SD sampai kita waktu itu selesai kuliah itu kita hidupnya susah banget gitu. Dan kita bilang, Pak, kita butuh uang tuh miliaran, mana mungkin kita punya uang gitu. Papa tuh waktu itu aja, Papa kan kerjanya di Semarang, kita di Jakarta. Papa aja di Semarangnya tuh tinggalnya di kos gitu. Kayak kita mikirnya kan mana mungkin sih gitu. Papa punya uang kayak gitu. Terus cuman Papa bilang, jadi mau nangis. Waktu itu Papa bilangnya ke aku sih, waktu itu Papa bilang, look, Papa ngekos karena I can take it, dia bilang gitu. So, but uang itu Papa simpan buat kalian. Tapi kalau jumlahnya bener-bener pas segitu nih, kalau kamu sampai macem-macem, adik kamu tuh masih ada yang SMA dan dia bisa nggak kuliah loh kalau kamu macem-macem gitu. Minimnya modal di awal berdiri pun secara langsung memaksa mereka membatasi jumlah sumber daya manusia. Lantai dasar rumah orang tua mereka di Jalan Cidodol, Jakarta Selatan pun terpaksa disulap menjadi ruang kerja. Kan belum punya kantor? Nggak ada, rumah ya? emang di rumah Di sendiri. rumah. Jadi konseptingnya itu sebenarnya udah lumayan detail gitu loh. Jadi bisa dibilang udah kebayang banget gitu loh, di majalah bakal kayak apa. Aku nggak tahu sih, emang suka banget majalah kan emang. Terus udah gitu, nah makanya jadi November, Desember, Januari. Jadi 3 bulan itulah kita mempersiapkan edisi pertama gitu.
kita ngerekrut orang bener-bener pasang iklan di surat kabar gitu untuk dulu tuh belum zaman internet banget sih, belum terlalu nggak kayak sekarang ya. Jadi saya masih pasang iklan di surat kabar, kita butuhnya apa aja, terus kita sendiri yang manggilin mereka, kita yang wawancara mereka di rumah gitu. Ketekunan dan kerja keras berbuah manis. Kini 10 tahun sejak berdiri, GoGirl terjual hingga 100.000 eksemplar per bulan. Kantor dengan 3 lantai dilengkapi studio foto berhasil didirikan. Majalah ini menjadi rumah dan juga sumber penghasilan bagi 40 karyawannya. Ya, mengingat keadaan media cetak sekarang lagi susah banget, aku sangat bersyukur sekali bahwa kita masih, industri kita rata-rata sih 600 jutaan gitu, 700 gitu per bulan rata-rata kalau di segmen dan industri kita ya gitu. Tapi kalau kita ya syukur-syukur masih bisa dapat satu ke atas per bulan tuh masih gitu, dan itu dari cetaknya aja, sementara kan kita juga punya digital media, terus juga kadang-kadang kalau klien maunya udahlah paketin aja, aku maunya dibikinin event sekalian yang satu paket dengan iklan. Kesuksesan GoGirl membawa majalah remaja tersebut pada sejumlah penghargaan. Di antaranya, Best Overall Company for Less Than 100 Employees category by Action Coach, dan Gold Winner for the Best of Teenagers Local Magazine category by IPMA. Dari sejak berdiri, majalah ini tetap fokus menyasar para remaja putri usia 15 hingga 22 tahun. Sebagai editor-in-chief, Anita lah yang bertanggung jawab mengurus tema hingga konten. Iya, itu tantangan besar banget buat kita, makanya kayak mulai tahun ini kita juga suka ngadain FGD sama anak-anak gitu. Untuk yang tahun ini kita udah 2 kali ngadain. Jadi ngobrol bareng, karena kan memang perubahannya nggak mesti yang tiap bulan kan, jadi kayak 6 bulan sekali kita perhatiin apa sih yang lagi diomongin sama mereka, apa sih yang lagi penting banget buat mereka, dan itu kayak sebenarnya tiap hari bisa kita cek sih di internet, di Instagram, di macem-macem banget, itu bisa banget sih. Gaya busana kekinian yang digandrungi remaja putri tetap menjadi daya tarik GoGirl. Halaman-halaman fashion yang wearable atau mudah diterapkan menjadi penglima agar majalah ini tetap diterima di hati pembacanya. Disinilah peran si bungsu Gita Moran sebagai Fashion and Beauty Director. Fashion and Beauty and Retail, ya. Fashion and Beauty Retail di GoGirl. Kalau dapetin referensi fashion, itu dari mana sih? Kalau fashion soalnya iya berubah ini banget, kan? berubah terus kan. Sebenarnya kita karena kita di negara yang bukan ada fall, winter dan segala macam itu kan juga ngaruh banget ya sama reference yang aku harus cari. Jadi sebenarnya reference-nya tetap sama. Kita bakal lihat kayak New York Fashion Week, terus kayak ngelihat blogger, ngelihat Milan Fashion Week, semua Fashion Week yang ada di dunia ini. Kayak summernya dan winternya, itu kayak tugas aku adalah kayak menyeleksi mana sih yang kayak mungkin bisa diaplikasiin di Indonesia kayak gitu sih. Dan perubahan fashion itu kan walaupun dibilang fashion itu berubah-berubah banget, tapi basically orang itu untuk memfollow itu nggak segitu cepatnya gitu. Biasanya kan kalau misalnya orang udah punya preference sukanya apa, gayanya. Konten, feature, desain, halaman fashion berjalan beriringan dengan urusan bisnis dan distribusi. Masing-masing Moran bersaudara berperan sesuai keahliannya. Sebagai sulung, Tina bertanggung jawab mengurus bisnis dari mulai periklanan sampai distribusi. Simply and clearly, three of you,
not a girl anymore, ya kan? Akan ada regenerasi gak sih? Oh, we are in the middle of it actually. Oh ya? Kita aku lagi mempersiapkan the new leaders, bahkan aku udah bilang sama anak-anak yang sedang aku grooming, aku bilang aku cuma mau 4 tahun lagi untuk operational. And they are trusted. Beruntung ayah dan ibu 3 bersaudara ini, Dilip Jasumal Morandani dan Dewi Proles Nusantari selalu mendampingi putri mereka dalam setiap langkahnya. Tante nggak terlalu muluk ya. Mereka ini yang Tante harapkan adalah satu, mereka ingat bahwa mereka itu ingat orang-orang yang di bawah. Sosialnya tinggi, itu yang sangat Tante banggakan. Kesuksesan mereka pun tak lepas dari peran pasangan masing-masing. Bahkan suami Nina, Lawrence Titus, turut membesarkan Go Girl. Dia tuh orangnya gigih banget ya, terus fighter, terus pengennya semua dikerjain sendiri gitu lah, lebih kayak perfeksionis ya. Terus ya kalau mau minta tolong orang tuh agak susah, kayak mungkin dia pengennya sesuatu itu nggak tahu ya, mungkin dengan caranya dia sendiri gitu, pengennya hasilnya tuh ekspektasinya sekian gitu. Kadang-kadang kalau nyuruh orang kan, kita minta tolong orang, dia nggak dapetin tuh ekspektasi segitu gitu loh. Jadi itu dibilang profesionis sih. Persaingan usaha yang keras memaksa 3 bersaudara Moran untuk fokus membangun mimpi. Apalagi perjalanan tak selalu mulus. Cobaan datang saat mereka sedang mempersiapkan edisi ulang tahun. Lumayan, jadi waktu itu kita lagi nabung, kita udah seneng banget kan. Sebenarnya namanya perusahaan baru sejak dikasih modal sama papa itu, perusahaan media itu kan mahal banget, terutama kita tuh nggak dibayar seperti kayak kita jualan terus langsung dibayar gitu. Kita tuh dibayarnya mundur bisa sampai 4-8 bulan gitu. Jadi kita tuh bisa dibilang edisi pertama keluar kita baru lihat uang kita itu bisa 4-8 bulan kemudian gitu. Jadi kan ngejaga cash flow harus hati-hati banget. Nah, dengan keadaan seperti itu kita udah berusaha untuk nabung supaya kita bisa nambah eksemplar waktu itu, tapi ya banjir dan ya udah. Jadi karena pokoknya kalau edisi ulang tahun kan selalu ada bonus, dan bonusnya itu selalu something yang keren banget gitu, selalu pengennya yang kayak gitu. Dan waktu itu tuh bonusnya kaos. Nah, dan kaosnya tuh lumayan orang-orang suka, dan itu ya itu kena banjir. Jadi sampai sama kaos-kaosnya itu semua hanyut lah gitu. Bahkan tepat saat majalah milik 3 kakak beradik ini berdiri, banyak yang meramalkan mereka tak akan bertahan hingga 4 edisi. Namun kegigihan Nina, Anita, dan Gita mematahkan anggapan itu. Majalah mereka menjadi salah satu majalah yang disegani di tanah air. Pasti. Iya. Iya. Sebelum ditunjuk dia udah ngomong. Iya. Aku emang paling dalam ke kantor bukan ke kantor doang. Oke. Siapa yang paling ngeyel atau ini? Kepala gitu. Nggak tahu kita ya. Paling baik sih Anita. Oke. Iya. Paling baik dia. Kalau paling- good cop bad cop, aku good cop. Iya. Dan Nina bad Kayak cop. emang kan kayak anak tengah, dia bener-bener perannya bener-bener jadi Penengah. penengah sih. Good cop, bad cop, devil. Berdiri di bawah bendera PT Aprilis Maju Media, Go Girl berada di segmen pasar yang sama dengan majalah remaja luar negeri. Nina, Anita, dan Gita selalu menjaga konsistensi isi majalah ini sejak pertama kali berdiri. Banyak orang-orang di luar sana gitu ya, pembaca kalian atau mungkin yang lainnya juga menganggap tuh Go Girl tuh franchise.
waralaba. Itu gimana sih sebenarnya? Ya, we proudly say kayak emang Go Girl nggak franchise ya gitu, maksudnya betapa ya emang ini kerja keras kita dan kenapa kita mengemas seperti franchise supaya kita bisa bersaing sama majalah-majalah franchise itu gitu. Jadi nggak mungkin dong kita kayak beda sendiri atau kayak mau gebrakan karena itu yang emang disukai sama masyarakat. Jadi gimana cara kita keep up sama industrinya? Ya kita harus emang sesuai gitu, jadi kita harus jadi kayak majalah yang covernya artis luar negeri gitu, yang kita make sure bahwa kita legal gitu untuk dapetin fotonya kayak gitu. Hubungan baik dengan karyawan selalu mereka jaga demi terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif dalam menelurkan ide kreatif. Mbak Nita itu tuh bukan kayak, kalau personalnya aku pikir tuh Mbak Nita bukan kayak bos sih, dia lebih kayak ke teman diskusi, partner diskusi. Karena kalau misalnya kita ngomongin masalah kerjaan nih, kayak tadi diskusi dia pasti kayak ngelempar lagi, menurut kalian gimana nih, anak-anak ini gimana nih, artikel yang bagus kayak gimana ya. Jadi dia nggak kasih patokan harus begini-gini, justru dia nanya balik ke anak-anaknya. Menjadi teman bagi setiap karyawan, moto itulah yang selalu mereka pegang. Hingga karyawan selalu betah bekerja bersama 3 bersaudara ini. Kayak gitu orangnya kalau di luar kerja ya, itu dia orangnya humble banget. Kerjaan pun juga humble sih, orangnya fun gitu. Apalagi kita kan di sini cuma kadang bertiga, kadang berempat, sama ada satu karyawan lagi. Itu dia memang orangnya fun, suka ngelucu. Sama kita juga jadinya deket sih, even dia bos. Setiap tahun majalah Go Girl rutin menggelar kontes kecantikan bertajuk Go Girl Look. Proses seleksi dilakukan cukup ketat. Para kontestan harus pintar, menarik, dan memiliki interaksi sosial yang baik. Sukses membesarkan majalah, 3 bersaudara ini pun jeli menangkap kesempatan. Mereka menciptakan clothing line yang diberi label Piknik di tahun 2009. Strategi dari Go Girl untuk pemasaran produk gitu, atau untuk melebarkan Go Girl jadi lebih besar lagi gitu, apa strateginya? Sebenarnya sekarang kita lagi ngadepin yang namanya perubahan besar-besaran di company kita. Sebenarnya udah kita usahakan dan sudah kita rencanakan dalam waktu 2 tahun terakhir, dari tahun 2012 sebenarnya. Cuman penerapannya ini memang baru banget, dan kita lagi kepengen menggabungkan offline online media kita gitu, dalam arti bukan sekedar bukan sekedar beda tim dan lain-lain gitu ya, tapi justru malah lebih terintegrasi, sistemnya juga lebih terintegrasi. Berkembangnya teknologi digital seperti internet memaksa 3 bersaudara ini untuk terus berinovasi. Mereka tak ingin kalah dalam persaingan. Strategi promosi pun terus diperbaharui, misalnya dengan membuat website dan membuat majalah secara online. Kedepannya apa yang akan dilakukan terhadap Go Girl? Expand kah atau apa? Pasti kan punya huge dreams gitu kan tentang Go Girl. We actually just talk about this a few days ago kan. Jadi kayak aku sama Nita baru aja ngomongin kayak aku pengen kita align lagi nih our purpose in doing this business, dan aku udah nemu satu kata dan Nita udah setuju, dan kita kan biasanya tiap akhir tahun ada raker gitu. Nah nanti pada saat raker kita juga akan nyampein ke anak-anak gitu, dan sebenarnya ke beberapa orang juga udah kita kasih tahu juga. Jadi cuman satu kata aja yang akan kita jadiin fokus kita ke depan. We want to be impactful. Jadi semua yang kita lakukan apapun itu, dalam bentuk apapun juga. Menurut aku Go Girl ini witnessing perubahan di mana era anak muda itu dari yang kayak printing ke Instagram and digital itu. Go Girl tuh ngerasain witnessnya dan betapa itu emang bergerak, kelihatan gitu loh, bahwa dulu dapat informasi kayak fashion atau kayak influencer itu kan dari media, dari majalah gitu. Sekarang kan kita kayak one click away. Kerja keras, inovasi, dan kemauan belajar tanpa hentilah yang membuat Nina, Nita, dan juga Gita sukses dengan majalah mereka. Bahkan Nina berhasil meraih Class Winner of Ernst & Young Entrepreneurial Women di tahun 2013 atas kesuksesannya sebagai Business Director.
Kisah sukses ini lalu Nina tuangkan dalam sebuah buku, No One to Someone.